Assalamualaikum. Hari ini bahas analisa gas darah ya. Jadi gampang. Kalau mau baca AGD, cukup fokus sama 3 poin aja. Ada pH, HCO3, sama PCO2. Terus kita harus hafalin nilai normal dan interpretasinya. Jadi kalau pH itu nilai normalnya 7,35 sampai 7,45. Nah, semakin dia ke kiri angkanya, semakin asam. Semakin ke kanan, itu semakin basa. Oke, sama halnya dengan HCO3. Nilai normalnya 22 sampai 26. Jadi makin ke kiri dia makin asam, makin ke kanan dia makin basa. Nah, kalau PCO2 itu agak beda. Nilai normalnya 35 sampai 45. Tapi kalau angkanya semakin ke kiri, itu interpretasinya malah semakin basa. Sedangkan kalau dia makin ke kanan, itu malah semakin asam. Oke, tandai ya si PCO2 ini agak berbeda interpretasinya. Nah, kalau udah tahu nilai normal sama interpretasinya, kita menentukan AGD-nya itu tinggal pakai Smart Way ini aja deh. Yuk, langsung aja. Sekarang contohnya dapat pH-nya 7,2. Kalau 7,2 berarti kan ada di sebelah kiri angka sini kan. Berarti dia asam. Oke. Kalau HCO3 15 katanya. Angka 15 kan ada di sebelah kiri sini. Berarti dia asam. Kemudian kalau PCO2 28. 28 kan ada di sebelah kiri sini. Nah, ingat kalau dia ke kiri dia basa. Nah, kita dapat interpretasinya. Baru kita pakai step Smart Way-nya. Yang pertama katanya lihat pH-nya, tentukan asidosis atau alkalosis. Jadi kalau pH-nya itu asam, berarti artinya itu asidosis. Bener kan? Kemudian step yang kedua, tentukan yang sejalan dengan pH. Jadi kalau pH-nya asam, cari di antara orang ini berdua yang asam juga. Nah, siapa yang asam? Oh, ternyata yang asam itu adalah HCO3. Kalau yang sejalan itu adalah HCO3, itu artinya metabolik. Tapi nanti kalau dapat yang sejalan itu adalah PCO2, itu artinya respiratorik. Dalam contoh ini berarti yang sejalan adalah HCO3. Artinya ini adalah asidosis yang metabolik. Oke, gampang ya. Nah, baru step yang ketiga, lihat info sisanya. Ini akan bercerita tentang kompensasi. Info sisa maksudnya apa? Maksudnya adalah info yang belum kepake di antara yang 3 ini. pH sudah, ya kan? Asidosis, kemudian HCO3-nya sudah, metabolik, baru sisanya adalah PCO2. Nah, kalau info sisanya itu berkebalikan dengan pH-nya, artinya kalau pH-nya asam, info sisanya basa. Ini interpretasinya adalah dia terkompensasi sebagian. Terkompensasi sebagian kalau dia berkebalikan dengan pH. Itu kata kuncinya. Maka soal yang ini secara lengkapnya adalah asidosis metabolik yang terkompensasi sebagian. Gampang kan? Lagi ya, coba yang di bawahnya. Misal kita punya pH-nya 7,28. 7,28 ini masih termasuk asam kan? Asam. HCO3-nya 18. Ini juga asam. Kemudian PCO2-nya 35. 35 itu sudah normal. PCO2-nya normal. Oke. Berarti sesuai dengan stepnya. Lihat pH-nya, tentukan asidosis atau alkalosis, berarti dia asidosis. Lihat yang sejalan dengan pH-nya. Oh, asam. Yang sejalan sama pH siapa? HCO3 lagi. Kalau HCO3 ini artinya metabolik. Kemudian lihat informasi sisanya. Informasi sisanya adalah si PCO2. Tapi PCO2-nya normal. Oke. Kalau kita dapat informasi sisanya itu normal, maka interpretasinya adalah dia tidak terkompensasi. Dia tidak terkompensasi. Itu dia. Oke. Satu lagi contohnya.
Nih, kita punya pH-nya itu 7,36. Kalau 7,36 berarti pH-nya normal dong. Nah, khusus untuk pH, walaupun dia normal, kita harus bisa mendiagnosis dia condong ke arah mana. Apakah condong ke arah asam atau condong ke arah basa. Jadi 7,36 itu kan lebih condong ke arah kiri kan dari nilai normalnya kan. Berarti dia normal tapi condong ke arah asam. Oke. HCO3-nya 32. Kalau 32 berarti dia basa. Kemudian PCO2-nya 50. Kalau 50 berarti dia asam. Oke. Sudah? Ya udah. Berarti tinggal kita interpretasikan lagi, lihat pH-nya. Nah, pH-nya normal tapi condong ke asam. Kita sebutlah dia sebagai asidosis. Kemudian lihat yang sejalan dengan pH. Asam, siapa lagi yang asam? Oh, ternyata yang asam adalah PCO2-nya. Yang sejalan ya. Berarti ini adalah respiratorik. Nah, kita dapat asidosis respiratorik. Berarti informasi sisanya siapa? Informasi sisanya adalah si HCO3. HCO3-nya basa. Nah, dia berkebalikan kan? Kalau berkebalikan berarti harusnya terkompensasi sebagian. Tapi tahan dulu. Kalau dia berkebalikan, ya kan? Kalau dia berkebalikan, pH-nya normal, ya, berkebalikan tapi pH-nya normal, ini interpretasinya adalah terkompensasi sempurna. Terkompensasi sempurna. Oke, jadi masing-masing punya contohnya. Kalau dia berkebalikan tapi pH-nya tidak normal, berarti terkompensasi sebagian. Kalau dia normal, informasi sisanya kita sebut tidak terkompensasi. Kalau dia berkebalikan tapi pH-nya normal, kita sebut terkompensasi sempurna. Begitu, semoga bermanfaat.